بالمباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك مجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. ويجب على المتمتع دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ويجب أيضا على القارن دم وهو شاة بالاتفاق الأربعة. وقال داود وطاووس لا دم على القارن. وقال الشعبي على القارن بدنة. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام. وقال الشافعي وأحمد من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وقال أبو حنيفة هم من كان دون المواقيت إلى الحرم. وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى. Ini satu fasal dan wajib atas orang yang melakukan haji tamattu membayar dam illam yakun min ahli hadiril masjidil haram, jika dia bukan orang yang
tinggal di Masjidil Haram, dan wajib pula atas orang yang melakukan haji qiran damun, membayar dam, wa huwa syatun, yaitu seekor kambing, dengan kesepakatan 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Wa qala Daud wa Tawusun, dan berkata Daud dan Taus, la dama alal qarini, tidak ada kewajiban bayar dam atas orang yang membikin haji qiran. Wa qala Sya'bi, dan berkata Sya'bi atas orang yang melakukan haji qiran, badanatun, seekor onta. Wakhtalafu, dan mereka berselisih pendapat pada arti hadirul Masjidil Haram. Faqala, maka berkata Imam Syafi'i dan Ahmad, orang yang berada daripada Mekah atas perjalanan yang tidak wajib qasar padanya, atau perjalanan yang tidak boleh qasar padanya salat. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, hum man kana dunal mawaqit, mereka adalah orang yang tinggal dekat dengan miqat, ilal harami, kepada tanah haram. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, hum ahlu Makkah, mereka penduduk Mekah dan penduduk Dhitua, yaitu sumur tempat mandi Nabi kalau masuk ke Mekah namanya Tua. Ini beberapa masalah khilaf tentang orang yang bikin haji tamattu. Haji tamattu, bila orang bikin haji mendahulukan umrah lebih dulu. Setelah umrah tahallul, maka dia sudah halal semuanya, pakai baju, melakukan hubungan suami istri halal. Nanti udah dekat haji, tanggal 8 baru dia niat haji menuju ke Arafah. Jadi yang mana bikin umrah lebih dulu, lalu tahallul, baru nanti bikin haji di bulan haji, itu namanya tamattu. Jadi faman tamatta'a famastaysara minal haji, siapa yang bikin haji tamattu, maka dia melakukan yang mudah daripada sembelihan, itu seekor kambing. Yang kedua, qarin. Qarin ini orang yang niat ibadah haji dan umrah sekaligus. Di saat dia ihram, dia niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima
lillahi ta'ala. Sahjaku niat haji dan sekaligus umrah, dan saya ihram dengan haji dan umrah karena Allah. Jadi kalau niatnya dua, lalu nanti dia wukuf, lalu dia sa'i, dia tahallul, dia tawaf ifadah, habis syukur selesai ibadahnya, dapat dua pahala, dapat pahala haji dan dapat pahala umrah, namanya qiran. Qiran itu menyertakan haji dan umrah sekaligus, kerjaannya satu tapi pahalanya dua, itu namanya qiran. Nah, ini dua cara bikin haji, tamattu dan qiran. Sebagian mengatakan wajib bayar dam. Ada juga yang mengatakan qiran nggak wajib bayar dam. Ada juga yang mengatakan qiran damnya seekor onta, bukan famas taisaro, tapi onta. Ini khilaf dalam masalah orang melakukan haji tamattu dan qiran. Nah, dikatakan dalam kitab kita, wa yajibu alal mutamatti'i damun, dan wajib atas orang yang melakukan haji tamattu, yakni umrah lebih dulu baru haji, dam, membayar dam. Illam yakun min hadiril masjidil haram, jika dia bukan orang Mekah. Dalam itu orang Mekah. Jadi kalau orang Mekah bikin tamattu nggak kena dam. Tapi kalau orang yang di luar Mekah bikin bikin haji tamattu kena dam. Nah, jadi berarti siapa yang bikin haji tamattu wajib dam kalau bukan orang Mekah. Berarti kalau orang Mekah nggak wajib dam. Ya. Faqala Dawud wa Tawus, berkata Daud Dhahiri dan Tawus, seorang tabi'in, la dama alal qarin. Kalau Daud Dhahiri dan Tawus mengatakan orang bikin qiran nggak kena dam. Jadi nggak sendiri, karena yang Allah bilangkan adalah faman tamatta'a. Siapa yang bikin niat tamattu, famastaysara minal haji, menyembelih yang ringan daripada sembelihan itu kambing. Jadi nasnya Quran tamattu, qiran nggak ada. Makanya bagi Daud Dhahiri, kalau orang bikin haji qiran itu nggak ada damnya, karena Allah nggak perintahkan dalam Quran. Begitu juga Taus. Tapi berbeda dengan Sya'bi. Wa qala Sya'bi, kata Sya'bi, al-qaidi al-qarini badanatun. Atas orang bikin haji qiran, damnya malah seekor onta. Nah, kenapa? Karena kalau bikin tamattu damnya kambing di Quran, wa masaysara minal haji. Tapi kalau qiran enggak ada disebut damnya kambing. Makanya pendapat Sa'bi mengatakan kalau orang bikin qiran adalah damnya seekor unta. Ya. Itu khilafnya antara Sa'bi dan Daud Dhahiri. Kalau Dhahiri dan Tawus mengatakan kalau orang qiran enggak kena dam sama sekali. Karena yang disebut dam itu adalah tamatta.
Tapi kalau Sa'bi karena nggak disebut, makanya Sa'bi berpendapat damnya adalah onta. Nah sekarang kalau umpamanya hadir Masjidil Haram, yang hadir dan Masjidil Haram maksudnya yang tinggal di Mekah. Siapa yang tinggal di Mekah? Waktalafu, dan mereka berselisih pendapat fi hadiril Masjidil Haram, pada orang yang tinggal di Masjidil Haram. Siapa? Faqala Asy-Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Syafi'i dan Ahmad, orang ada daripadanya atas perjalanan yang tidak boleh qasar padanya sholat. Jadi jarak rumahnya dengan Mekah itu tidak 2 marhalah, cuma 1 marhalah. Karena 2 marhalah itu 81 kilometer. Nah kurang dari itu, andai kata rumahnya 70 kilometer dari Mekah, namanya orang Mekah. Rumahnya 75 kilometer, masih orang Mekah. Karena yang penting tinggalnya itu bukan di tempat yang ama Mekah, jauhnya dengan boleh dikosor. Nah, kurang dari 81. Jadi kalau bahasa kita, kalau orang tinggalnya jaraknya sama Mekah kurang dari 81 km, itu orang Mekah. Enggak kena dam kalau bikin haji tamattu. Itu Imam Syafi'i. Ya, wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, siapa orang tinggal di Mekah? Hum man kana dunal mawaqit ilal haram. Itu orang yang ada dekat miqat kepada Masjidil Haram. Yang rumahnya lebih dekat kepada miqat dari tanah haram. Jadi kalau orang yang rumahnya lebih dekat dari miqatnya, itu adalah amat tanah haram jauh. Nah, itu yang dikatakan orang Mekah. Jadi duna, orang yang dekat miqat kepada tanah haram. Jadi lebih dekat kepada miqatnya dari tanah haram. Jadi walaupun jaraknya enggak 2 marhalah, tapi dia ini dari miqat dekat dibanding dari tanah haram. Itu namanya hadirul Masjidil Haram. Ya. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, hum ahlu Makkah. Mereka orang yang tinggal di Mekah. Wadi tua, orang yang tinggal di tua. Tua ini yang tadi saya katakan itu adalah sumur. Sekarang udah dibangun bangunan sumur tua. Ini Nabi kalau masuk Makkah di tua. Dulu dekat Jarwal. Ada jalan di Mekah namanya Jarwal. Terus Jarwal sama di tua nggak jauh. Nah, jadi kalau orang tinggal di Mekah, tinggal di tua, itu namanya hadirul Masjidil Haram. Inilah khilaf makna hadirul Masjidil Haram. Faslun wa yajibu damut tamattu'i bil ihrami bil haji inda Abi Hanifah wa Syafi'i. Wa qala Malikun la yajibu hatta yara jamratul aqabah. Wa talafu fi waqti jawazi ihramihi. Faqala Abu Hanifah wa Malikun la yajuzu dzabhul haji qabla yaumin nahri. Wa Syafi'i qaulani azharuhuma ba'dal faraghi minal umrati. Ini satu fasal wajib
bayar dam tamattu dengan sebab ihram haji. Jadi kalau dia bikin umrah, kalau belum ihram haji belum wajib tamattu, dam tamattu. Kalau dia udah ihram haji, baru wajib dam tamattu. Berarti kalau belum ihram haji belum nyembelih kambing bagi dam. Tapi kalau dia udah masuk ihram haji, nah baru wajib dia bayar dam, baru nyembelih dam tamattu. Itu pendapat Abi Hanifah dan Syafi'i. Itu pada pendapat Abi Hanifah dan Syafi'i. Jadi wajibnya menyembelih dam tamattu kalau sudah ihram daripada haji. Kalau belum ihram haji belum wajib. Wa qala Malik, dan berkata Malik, la yajibu hatta yara jamratal aqabah. Tidak wajib dam tamattu hingga melihat jumrah aqabah tanggal 10. Kalau dia ini udah melontar jumrah aqabah baru nyembelih dam tamattu. Kalau Imam Malik, kalau belum dia melontar jumrah aqabah belum wajib. Ini beda. Kalau Imam Hanafi dan Syafi'i, begitu dia ihram haji udah wajib dam tamattu, boleh disembelih. Tapi kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya wajibnya itu kalau sudah melontar jumrah aqabah. Jadi berarti pagi-pagi tanggal 10. Karena kalau tanggal 10 melontar satu jumrah hanya aqabah saja. Waqtalafu waqta jawazi ikhrajihi, dan mereka berselisih pada waktu keluarnya dia. Artinya mengeluarkan damnya, mereka berselisih kapan dikeluarkan damnya. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak boleh nyembelih hadyun, sembelihan haji, sebelum hari nahar. Jadi kalau tanggal 9 Dzulhijjah belum boleh nyembelih dam tamattu, belum boleh nyembelih hadyun, karena hadyun ini sembelihan haji. Ya, sembelihan haji ada udhiyah, ada dam, ada hadyun. Kalau orang yang tidak menyembelih karena dam atau karena udhiyah, itu namanya hadyun. Semata-mata menyembelih karena ibadah haji, namanya hadyun. Sembelihan yang dilakukan bagi orang yang tidak bayar dam dan orang yang tidak menyembelih udhiyah, tapi dia nyembelih juga karena haji, namanya hadyun. Nah, bolehnya nyembelih hadyun, nyembelih sembelihan haji itu adalah bila sudah hari nahar, sudah tanggal 10. Nah, kalau baru tanggal 9 nggak boleh nyembelihan hadyun, baik dam atau udhiyah. Nah, kalau udah tanggal 10 itu baru. Jadi waktunya nyembelih hadyun setelah tanggal 10. Wasyafi'i qaulani, Imam Syafi'i ada dua qaul. Asharuha ba'dal faragh minal umrati. Yang paling masyhur kalau sudah selesai dari umrah. Ya, kita bikin haji tamattu karena umrah dulu. Sudah umrah, nah selesai umrah belum ihram haji, boleh kita sembelih dam tamattu. Ini yang banyak dilakukan. Kalau dulu zaman tahun 73 itu sembelihan dam tamattu
habis umroh disembelihin, nanti dibagiin kepada jamaah untuk makan mereka ketika mereka wukuf. Terus karena saya alamin tahun 73 pergi haji, itu dam kita untuk memberi makan kepada orang-orang yang wukuf. Berarti nyembelihnya tanggal 9 habis wukuf. Habis wukuf disembelih. Jadi enggak tanggal 10. Nah, ini makhilaf kalimah. Tapi ada dua kaul mengatakan habis umroh boleh nyembelih dam umroh, dam tamattu. Satu kali yang lain mengatakan enggak disembelih kecuali setelah tanggal 10. Nah, inilah khilaf di dalam masalah dam tamattu dan waktu nyembelihnya. Faslun wa idza lam yajidil hadya fi mawdihi intaqala ila shaum wallahu a'lam bishawab. Tanya Malik. Silakan. Yang pasal pertama tadi boleh nggak kita sebut yang termasuk penduduk Mekah, orang-orang yang termasuk penduduk Mekah? Syaratnya itu tadi yang tadi. Berarti yang termasuk penduduk Mekah itu yang disebutin tadi. Iya. Jadi wajibnya dam bagi orang yang haji tamattu kalau bukan orang Mekah. Penduduk asli. Asli. Yang tinggal di Mekah. Tadi kan khilaf, ada yang bilang tinggal di Mekah sama tempat tinggal di Mekah kurang dari 2 marhalah. Itu Mekah. Nah, jadi kalau dia nggak bayar dam, dia bikin tamattu dan kira nggak kena dam. Ya, baik, Malik. Iya.